Halo teman-teman Binara TV, dan kita kembali di program Binara Edu yang langsung berhadapan dengan tamu-tamu keren ya. Yang pertama adalah Mbak Nuni, Ketua Jurusan Animasi di SMKN 2 Cikarang Barat. Selamat datang Mbak Nuni. Dan Mbak Febri sebagai Ketua Jurusan Multimedia di SMKN 2 Cikarang Barat. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang personality sama pengalaman di bidang pendidikan. Sekarang saya mau ngajak ngobrol ke arah gini. Kita melihat ada banyak siswa-siswi di Cikarang, Bekasi terutama, yang kadang-kadang habis lulus pengennya kerja, gitu kan? Tanggapannya gimana? Kalau sekarang Kita mengalir aja nih. ya, sekarang Oke. SMK udah bergeser Mas Ari. Oke. Tujuannya itu bukan mencetak tenaga kerja ya, Oh, tapi lebih mencetak wirausaha, Oh, entrepreneur ya, oke. entrepreneur. Makanya ada program sekolah pencetak wirausaha di Oke. SMK tuh dan SMA juga. Nah, jadi fokusnya tuh karena lapangan kerja mungkin ya semakin sulit gitu, diharapkan lulusan-lulusan SMK ini tidak hanya nyari kerja gitu, tapi bikin membuat peluang kerja gitu dengan keterampilan yang dimiliki. oke. Gitu sih. Mbak Nuni Setuju, setuju, curang. setuju. Iya, kalau menurut saya juga sama kurang lebihnya. Yang pasti trennya udah berubah karena banyak profesi yang memang sudah hilang kan. Contohnya pemanfaatan robot untuk proses produksi. Oke. Kemudian ada beberapa profesi yang mungkin kayak di bank Oke. itu kan juga ada yang sudah digantikan oleh mesin. Walaupun Oke. masih ada juga pelayanan menggunakan Betul. jasa manusia. Nah, hal-hal tersebut menjadi referensi atau informasi yang kita sampaikan di jurusan kita masing-masing. Karena kan tanggung jawab kita sebagai guru itu tidak hanya menyampaikan materi, tapi menyampaikan manfaat dari mereka belajar kan. Termasuk nanti ketika mereka lulus, apa yang bisa mereka aplikasikan gitu dari ilmunya, dari pengalaman mereka selama di SMK gitu. Dan betul, kita pesankan bahwa dalam proses pembelajaran, baik itu PKL, baik itu proses kegiatan LSP, hingga semua kegiatan yang ada di sekolah itu, untuk lomba dan sebagainya itu, kami menyisipkan bahwa ada peluang besar di mana bidang MM ataupun animasi bisa membuat satu lapangan pekerjaan di mana bisa memfasilitasi mereka sendiri dan juga bisa bermanfaat untuk teman-temannya yang punya passion yang 100% gitu di bidang Atau animasi bisa di MM. kolaborasi bareng kan? Ya, Kolaborasi bareng. buat startup ya gitu kan. Mungkin bukan hanya di MM animasi, misalkan ada orang akuntansi SMK Banget. kan, kolaborasi. Nah kayaknya emang perlu kan, perlu. Jadi sebetulnya mereka memilih untuk kerja sebetulnya nggak salah gitu ya. Tapi jangan memilih untuk tidak bekerja, tidak kuliah, tidak ngapa-ngapain, apalagi berwirausaha gitu ya. Itu yang berbahaya, terutama untuk generasi di Bekasi Cikarang. Nah, oke. Kasus yang kedua nih, aku penasaran banget, pengen dapat jawaban, mungkin lebih ke pandangan gitu ya. Nah, dari banyaknya SMK ya, pernah nggak sih kolaborasi langsung? Misalkan SMK A, B kolaborasi, entah itu bikin event yang saling bermanfaat untuk siswa dan lembaga sekolah misalkan, ataupun kolaborasi lain, misalkan tadi siswa dipertemukan lalu kemudian membuat sesuatu gitu. Gimana tuh? Pernah nggak? Kalau kolaborasi dengan sekolah lain paling masih sebatas lomba ya. Oh, Ajang-ajang kompetisi lomba, ya. kompetisi, kemudian tapi kalau untuk kerjasama membuat sebuah produk itu belum. Nah, paling kita kerjasamanya di LSP ya. Oke. LSP itu di SMK 2 itu punya sekolah jejaring ya. Sekolah jejaring itu jadi melaksanakan asesmennya
uji kompetensi keahliannya UKK itu kita laksanakan melalui LSP. Jadi dapat sertifikat dari BNSP. Jadi kerjasamanya masih sebatas itu. Oh, kerjasamanya masih antar sekolah. Hubungannya antar sekolah banget lah ya. Tapi kalau siswa, ini ada gitu. siswaku yang jago ini, di kamu ada nggak? Ada. Yuk, coba kita gabung jadi sesuatu. Gitu. Kalau di animasi gimana? Ya kalau misalkan di animasi, mungkin kalau untuk seputar, karena kan kalau dari tahun awal tuh ada program Anifest. Nah di mana kan kita pelaksanaan itu dari animasi SMK 2 Cikarang Barat. Nah itu menginvite sekolah-sekolah di luar SMK 2, termasuk SD, TK juga ada ya, TK, SD, SMP, untuk bisa terlibat dalam kegiatan Anifest yang ada di animasi SMK 2 Cikarang Barat. Nah itu mungkin kolaborasi yang bisa kita lakukan. Jadi kita mewadahi teman-teman di sekolah lain untuk bisa ikut serta. Dan juga salah satu sosialisasi bahwa ada jurusan animasi di SMK 2 Cikarang Barat yang menampung keahlian-keahlian teman-teman gitu yang terlibat dalam event itu. Mungkin itu sih. Berarti memang kayaknya, ini nggak tahu, aku kan baru ngobrol sama satu sekolah nih. Kayaknya memang kolaborasi selain hanya event dan relasi sekolah, terutama untuk pemenuhan, saya menyebutnya pemenuhan proses ke arah industri, karena kita SMK ya, berarti kan memang rata-rata lebih umum ke situ. Berarti kolaborasi lain perlu juga sebenarnya gitu kan. Nah, hal lain nih juga nih terkait dengan misalkan saya menyebutnya dengan kayaknya memang anak-anak SMK atau remaja SMK di Bekasi Cikarang ini menurut saya agak banyak sekali potensi yang sangat baik bisa disalurkan gitu ya. Misalkan kayak ada juga saya kemarin berkunjung nih ke sekolah, dia di SMA di IPA gitu ya, gambarnya keren bagus gitu ya. Tapi ketika kita ngobrol gitu ya, kamu kira-kira setelah ini mau kemana gitu ya. Nah kita bicaranya soal arah, kemudian dia punya potensi ini, saya mau larinya kemana ya. Karena kebanyakan rata-rata ada yang bingung atas pilihan itu gitu. Banyak gak sih kira-kira hal-hal seperti itu terjadi di siswa-siswa, terutama di sampel di SMK Negeri 2 Cikarang Barat? Iya, ada sih Mas. Masih ada ya? Pasti setiap tahun ada ya. Ya, kenapa kamu masuk jurusan multimedia misalnya? Disuruh orang tua saya. Oke. Belum ada. Karena itu penting bagi guru, kami sebagai guru itu untuk mengarahkan ya, mungkin mengenali potensi, bakat, ya misalnya di multimedia ini ada beberapa bidang nih, kamu sukanya yang mana dulu nih? Mungkin kalau kita nanya kamu ahlinya di mana belum ya, tapi kamu sukanya bidang apa dulu nih? Nah nanti dari kesukaannya itu baru digali tuh potensinya gitu. Kemudian kalau di multimedia itu selalu ditanya, jadi siswa itu diminta untuk presentasi di depan ya beberapa menit sih, kayak kultum sih. Ya, kayak kultum di depan, cita-cita kamu apa sih gitu, cita-cita kamu apa, yang kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai cita-cita itu. Gitu. Jadi di tingkat 11 ya, di kelas 11 itu, dan di beberapa mata pelajaran itu guru menerapkan itu. Jadi supaya dia pasti kan awalnya tuh banyak siswa yang bilang nggak tahu. Makanya pas udah di depan nggak boleh bilang nggak tahu. harus punya kesadaran, harus punya tujuan gitu. Kalau kita nggak punya tujuan, nyampe nya itu lama gitu. Beda kalau kita punya target, punya tujuan, kayak mau datang, saya sih kalau menganalogikannya itu dengan kalau kita mau ke hajatan aja, kalau punya denah, punya alamat sama nggak punya alamat, lebih cepat sampainya yang mana gitu. Nah kalau kita nggak punya tujuan yang mau kita capai, ya jalan ke suksesannya itu ya
nanti kayak terlalu easy going gitu ya, mengalir gitu. Tapi kalau punya target minimal kita mencapainya misalnya 80% dari target gitu. Walaupun nanti pasti kembalinya ke takdir ya. Ada peran takdir di situ, tapi kan harus berusahanya optimal dulu gitu. Dan itu terjadi juga di animasi, Mbak. Kalau di animasi mungkin, kalau animasi itu kan sesuatu yang bidangnya ada faktor gift, ya nggak sih, keterampilannya itu. Jadi untuk beberapa kasus anak itu sudah ada pemberian gitu ya dari lahir bahwa dia punya bakat di sana gitu. Dan adapun ketika yang tersesat gitu ke animasi itu biasanya karena faktor lain hal lah, makanya mungkin dia tidak ada pilihan lagi gitu dan sebagainya gitu, akhirnya dia nyemplung di animasi. Tapi kembali lagi bahwa kurikulum di kita itu udah sesempurna itu gitu, kurikulum apalagi mata pelajaran yang sudah disampaikan dari kelas 10 sampai kelas 12 itu memang sudah validasi gitu para ahli gitu. Jadi dari proses pembelajaran sendiri siswa itu secara langsung mereka tersosialisasikan bahwa animasi itu sedikit-sedikit mereka terpaksa, mungkin awalnya terpaksa, akhirnya mengikuti ritmenya, dan pada akhirnya mereka dengan kita konsisten, komitmen sesama guru di kurikulum di sekolah SMK 2 Cikarang Barat, ya merubah mindset anak-anak yang awalnya nggak tahu ya, bukan karena nggak mampu atau nggak berbakat, tapi nggak tahu. Jadi sedikit banyak mereka bisa, oh ternyata animasi kayak gini. Dan pada akhirnya kalau mereka memilih jalan lain gitu, tidak sesuai dengan animasi, ya itu kan menjadi pilihan gitu, baik buruknya. Tapi tugas kami sebagai guru, instansi, berupayanya semuanya harus sesuai dengan ritme atau prosedur yang ada di animasi, mengikuti industri. Walaupun kami sadar betul bahwa kami juga guru masih banyak harus belajar, harus banyak mengikuti. Kalau mengikuti kebutuhan industri itu mungkin masih jauh ya, tapi setidaknya kami tuh harus berlari gitu ya, berlari dengan segala keterbatasan yang ada. Dan kita yakin anak itu bukan nggak bisa. Kita harus punya mindset sebagai guru tuh ada nilai empati. Itu yang menurut saya tuh berbeda gitu. Empati, menyadari bahwa setiap anak itu spesial. Dan apalagi di animasi itu kita menyadari, mengkonfirmasi bahwa kecerdasan anak itu tidak hanya dalam bidang bidang yang umum kita tahu profesinya, tapi ternyata ada bidang atau kecerdasan lain, yaitu melalui bidang animasi. Minimal kan dia dari mulai sketsa manual dan sebagainya. Nah itu tuh ya menurut saya mereka bukan nggak bisa, tapi belum tahu. Nah tugas kita itu gitu yang mensosialisasikan. Jadi dapat 3 pandangan nih, ya kan? Terakhir nih, pandangan terakhir. SMA sudah sangat populer di kalangan remaja. SMK, ya kan? SMK masih kayaknya popularitasnya masih kalah banyak kan. Yeah. Padahal kalau mau ngejar keterampilan, kemudian kesiapan mental, langsung praktek industri itu kan ke SMK gitu ya. Tapi kenapa sih kira-kira yang menyebabkan ya? Saya melihatnya bukan penurunan, tapi justru mulai agak naik nih sekarang. Udah mulai agak naik nih. Teman-teman remaja udah mulai ngeliat nih. Apalagi SMK. Potensi tren digital sekarang kan, bikin SMK kayaknya alternatif yang mulai berada sejajar dengan SMA. Menurut Mbak Nuni, Mbak Febri gimana? Ya kan sekarang dari sejak era perdagangan bebas ya, kemudian sejak dapat Menteri Pendidikan yang juga milenial SMK ya. Nah itu SMK itu mulai berkembang, Mas. Dalam arti yang tadi saya sampaikan di awal, kalau kita ketemu kenapa sih SMK mungkin tadi ya awalnya kurang populer, kemudian kurang terserap di dunia industri itu awalnya. Oh berarti ada masalah di situ. Kemudian pemerintah juga sudah mengeluarkan banyak program seperti link and match gitu ya dengan industri, kolaborasi. Nah itu secara langsung ataupun tidak pasti berdampak pada popularitas itu ya SMK.
Ternyata siswa SMK itu keunggulannya apa sih dibandingin siswa SMA itu? Kalau misalnya Anda punya satu bidang pekerjaan, yang satu baru setelah lulus SMA baru belajar misalnya 1 tahun gitu, yang satu nih udah belajar di bidang itu dari SMK nih 4 tahun misalnya, mana sih yang mau dipilih gitu. Makanya saya bilang ke anak-anak itu juga, kalau nyari yang cuma punya keterampilan, itu anak SMA dilatih 3 bulan itu bisa pinter multimedia kan. Tapi kalau nyari yang punya karakter, nah itu yang sulit. Maka di SMK ini kan sebenarnya tidak hanya harus mencapai keterampilannya, tapi karakternya itu, karakter industrinya itu diharapkan bisa diadaptasi ke SMK gitu. Jadi nanti siswa SMK itu punya keunggulan tidak hanya di keterampilannya yang mumpuni karena dia sudah memegang selama 3 tahun minimal ya, kemudian juga menjalankan prakerin di dunia industri gitu, tapi juga dia punya karakter sehingga nanti pada saat bekerja di dunia industri itu dia lebih cepat beradaptasi gitu, dan diharapkan juga kan hasilnya bisa lebih optimal, apalagi kalau sekarang itu bisa membuka peluang-peluang kerja baru. Ini padat banget ya, padat banget. Mbak ini mungkin bisa menambahkan. Udah komplit kayaknya. Komplit ya. Cuma kalau misalkan sedikit berbagi nih, Pak, kebetulan saya juga dari SMK. Yang multimedia. Iya. Ya kan? Jadi saya terang. Sudah jelas. Siswanya Bu Febri gitu kan. Jadi saya mengamini apa yang terjadi, bahwa dulu kan waktu saya masuk SMK juga media sosial nggak seperti saat ini ya. Terus juga informasi juga terbatas mungkin. Ketika memutuskan SMK mungkin awalnya yaitu rekomendasi orang tua dan sebagainya. Tapi ya berdasarkan pengalaman belajar, kemudian dengan kondisi saat ini, betul kondisinya memang dengan perkembangan informasi, media sosial dan sebagainya, mereka bisa dapat perbandingan atau referensi. Nggak ada yang bagus gitu, nggak ada yang lebih bagus atau ada yang lebih baik gitu. SMA, SMK gitu, semuanya model yang sama, tergantung visi dan misi kita orang tua dalam membentuk anaknya. Tapi kita harus sampaikan, yaitu kembali mensosialisasikan bahwa outputnya SMK itu tadi tidak hanya kita bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, tapi ada opsi lain yang paling penting, menciptakan wirausaha dan juga bekerja mungkin ya, poin-poinnya seperti itu, bekerja ke satu perusahaan dan sebagainya. Dan wirausaha. Dan wirausaha yang pertama banget tuh, wirausaha membuat lapangan pekerjaan yang sesuai bidang mereka. Dan betul bahwa kalau kompetensi setiap orang tanpa harus sekolah sekalipun, mereka bisa belajar secara otodidak. Tapi yang membedakan SMK adalah culture industri, karena ada pengalaman belajar yaitu di industri. Walaupun hanya sebentar gitu, dengan durasi yang hanya berapa bulan, tapi mereka akan terinstal pengalaman bahwa harapan industri itu ketika mereka lulus, mereka tuh harus punya karakter seperti ini. Dari mulai disiplin, kemudian soft skill-nya, kemudian hard skill yang diharapkan. Nah, dari proses PKL itu yang membedakan. Kalaupun hanya PKL, itu juga kita bawa ke sekolah gitu, walaupun 3 bulan gitu. Kita bawa ke sekolah, kita konsisten di SMK 2 Cikarang Barat untuk minimal mengikuti standar yang ada. Dari mulai pembelajaran tiap mata pelajaran produktif, ya kita punya kriteria. Bahkan tutor sebaya di animasi SMK 2 Cikarang Barat pun ketika menjadi tutor ke adiknya, ketika tidak sesuai harapan, ya kakak-kakak seniornya itu bakal revisi gitu. Revisi, nggak bisa gitu. Saya langsung muter nih, kayaknya nggak cocok nih dia sama aku nih gitu ya. Bisa jadi mungkin ya. Ada nggak sih? Tapi nggak sih, mereka nggak sampai lebih ke sana. Mereka jadi tetap tantangan. Terus cari model gitu ya. Dari metode, tapi diskusikan kita ke guru gitu, gimana ya Bu solusinya, pendekatannya. Tapi kalau lebih ke kualitas pekerjaan, anak-anak tuh karena sudah punya pengalaman PKL misalkan ya, mereka udah tahu standar industrinya. Jadi ketika ke adiknya tuh standarnya sama gitu. Gitu sih. Terima kasih atas banyak informasi ya terkait, kayaknya sudah mulai nih eranya di Bekasi dan Cikarang sekitarnya
baik kota, kabupaten, mungkin juga yang berdampingan dengan Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, mulai mencoba kita membentuk banyak sekali komunitas kreatif ya, terutama di lingkup multimedia, animasi, teknik audio video, IT, dan lain sebagainya. Ya dalam rangka supaya menumbuhkan semangat bisa semangat berwirausaha, semangat untuk melanjutkan studi, semangat untuk ya menciptakan apapun lah yang sifatnya bermanfaat untuk diri kita sendiri dan masyarakat. Sekali lagi kami mewakili Binara TV dalam naungan Politeknik Bina Madani. Terima kasih banyak atas pengalamannya. Baik teman-teman, jangan lupa untuk terus menyimak tontonan dari Binara Edu karena akan mengundang banyak sekali guru-guru yang hebat, pengelola sekolah yang hebat, dan juga siswa-siswi yang bisa menginspirasi teman-teman semua di rumah. Saya Amri, dadah.